Oke, bertemu kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada kali ini AM1027 channel akan berbagi informasi tentang pengelolaan kinerja guru, di mana sudah rilis dokumen panduan substansi dan teknis pengelolaan kinerja guru di tahun versi dokumen di Januari tahun 2025. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Rekan-rekan guru, bahwa beberapa bulan belakangan ini kita disuguhi informasi bahwasanya pengelolaan kinerja guru di PMM itu akan dihapus. Nah, ini sudah lahir yang namanya petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru versi dokumennya. Nah, ternyata bahwa pengelolaan kerja di PMM itu tidak dihapus ya Bapak Ibu Guru, bahwa itu masih berlaku. Mungkin dalam hal ini ada beberapa hal yang berubah ya. Jadi kalau kita buka di PMM kita, itu akan muncul informasi seperti ini. Informasi penting bahwa mulai tahun 2025 pengelolaan kerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Nah, ya, artinya apa? Artinya masih kita harus mengerjakannya. Nah, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, ini berbasis refleksi. Jadi kalau tempo hari kita diminta untuk membuat 32 poin minimal ya, dengan pengembangan kompetensi, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Namun kali ini hanya berbasis refleksi, ya, artinya cukup dilakukan dengan kepala sekolah. Yang berikutnya adalah bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Jadi kita tidak perlu mengunggah lagi yang namanya sertifikat, pelatihan, apapun itu di dalam sistem. Selanjutnya, periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, ini hanya 1 kali dalam setahun. Ya, notabene yang namanya pilihan kinerja itu berlaku Januari Desember guru. Nah, di tahun 2025 ini kita periodenya bukan Januari Juni tetapi Januari Desember. Nah, untuk melihat apa saja yang berbeda bisa kita klik di sini selengkapnya ya. Penyelenggaraan pengelolaan kinerja menuju tahun 2025, pengelolaan kerja akan dibuat lebih sederhana dan lebih bermakna untuk setiap pegawai dan atasan. Jadi coba kita lihat apa yang berubah. Jadi disampaikan sebelumnya ini ada poin pengembangan kompetensi pegawai dan atasan harus lebih fokus mengejar jumlah poin. Untuk saat ini tidak ada poin pengembangan kompetensi, tidak ada lagi poin realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi tidak perlu lagi kita melaksanakan kompetensi di luar, seminar dan sebagainya, pelatihan dan sebagainya. Namun cukup direalisasikan di kegiatan pengembangan kompetensi. Yang berikutnya, poin tidak sepenuhnya menggambarkan dampak tuntasan kegiatan terhadap persatuan pendidikan atau peserta didik. Pegawai mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama atasan. Jadi intinya untuk periode ini kita hanya melaksanakan kegiatan dan berdialog tentang kinerja kita bersama atasan. Oke. Selanjutnya adalah unggah dokumen di sistem. Jadi pegawai kalau dulu unggah dokumen di sistem, pegawai perlu mengunggah banyak dokumen, mengembangkan kompetensi, dokumen akuntabilitas serta tugas tambahan. Oke, jadi untuk tahun 2025 tidak perlu unggah dokumen di sistem, tidak perlu lagi mengunggah dokumen di sistem. Pegawai menunjukkan dokumen ke atasan di luar sistem. Atasan cukup menyatakan bahwa pekerjaan dan isi dokumen sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu tinggal, artinya kalau dulu Bapak Ibu guru mengupload atau mengunggah di sistem di PMM-nya ya pengelolaan kerjanya, tapi untuk 2025 ini tinggal menunjukkan saja ke atasannya bahwa dokumennya sudah ada dan atasan mungkin tinggal mengisinya saja di
PMM atau pilihan kinerja atasan ya. Nah, yang selanjutnya itu kalau dulu dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun ya, kita tahu ada periode Januari, Juni, dan ada Juli, Desember ya. Pengeluaran itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu Januari, Juni, periode Juli, Desember. Untuk 2025 dilakukan 1 kali dalam setahun. Tidak lagi dilakukan 2 kali dalam setahun ya. Yang untuk yang 2025 ini, pegawai melakukan seluruh rangkaian tahap perencanaan, pelaksanaan dan pilihan 1 kali dalam setahun. Pilihan periode bulanan triwulan masih tetap berjalan seperti biasa. Oke, gitu ya perbedaan-perbedaannya. Coba sekarang kita cek petunjuk teknisnya ya. Petunjuk teknisnya. Oke, di sini ada kalender ya, anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru. Di mana di sini sudah dianjurkan ya, dianjurkan artinya masih kita bisa merubahnya. Yang untuk periode Januari melaksanakan tugas pokok berdiskusi dengan KS menyusun SKP untuk satu tahun. Ya, yang kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok, guru menyetujui dan menyepakati SKP-nya. Jadi perencanaan itu di Januari 1 bulan itu juga hanya untuk perencanaannya ya. Di bulan Februari melaksanakan tugas pokok berdiskusi dengan KS untuk persiapan observasi praktek kinerja. Jadi diskusi. Hingga Maret ya, menerima umpan balik hasil observasi, kepala sekolah mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengobservasi praktek kinerja guru di kelas, mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru, menyetujui rencana tindak lanjut, kemudian memantau membina perilaku kinerja guru. Oke, itu triwulan pertama. Selanjutnya di triwulan kedua, April, Mei, Juni, melaksanakan tugas pokok, gurunya melaksanakan upaya tindak lanjut meningkatkan kerja setelah yang telah disepakati melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok yang memantau dan membina upaya tingkat lanjut peningkatan kinerja, memantau dan membina perilaku kinerja guru. Di bulan Juli, Agustus, September, yaitu triwulan ketiga, melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, mulai melakukan refleksi atau upaya meningkatkan kinerja, pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Kepala sekolah memantau dan membina upaya tindak lanjutnya, memantau dan membina perilaku guru ya. Yang keempat, triwulan 4 adalah Oktober, November, Desember, itu melaksanakan tugas pokok, gurunya mendapatkan predikat kinerja tahunan. Jadi menyelesaikan refleksi, meningkatkan kinerja, dan nanti akan dapat predikatnya ya dalam di triwulan terakhir. Pengelolaan pelaksanaan tugas pokok memberikan umpan balik pada hasil refleksi, mengkomunikasikan dokumen, akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok, pelaksanaan tugas pokok guru, mengirimkan data pilihan ke guru, ke dinas, menetapkan predikat. Nah, nanti yang terakhir adalah dinas menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Jadi begitu rekan-rekan, bahwa tidak lagi upload dokumen, tetapi kita artinya di sini admin simpulkan bahwa kita harus membuat dokumennya, menyodorkannya ke kepala sekolah ya. Nah, sehingga memang nanti di input oleh atasan di namanya bahwa dokumen tersedia. Kemudian bagaimana siklus daripada peningkatan kinerja guru itu sendiri, siklusnya biar lebih ini akan lebih menjelaskan kita ya. Bagaimana tahap-tahapannya. Yang pertama itu awalnya adalah diskusi persiapan dan observasi kinerja, itu tahap awal atau tahap awal ya, mengidentifikasi kemampuan awal dan menentukan praktik yang perlu ditingkatkan, bukan untuk menilai kinerja. Jadi mengidentifikasi apa hal-hal yang perlu ditingkatkan, itu baseline awalnya. Selanjutnya baseline atau pertengahan, diskusi tindak lanjut, melakukan refleksi untuk menentukan upaya perbaikan berdasarkan temuan baseline, melakukan upaya meningkatkan kinerja berdasarkan hasil refleksi. Itu ya. Kemudian yang terakhir, refleksi tindak lanjut menilai kualitas refleksi dan perbaikan praktek. Jadi upaya refleksi, upaya mempelajari, upaya perubahan prakteknya, itu yang perlu disiapkan pilihan peningkatan kinerja pegawainya. Nah, selanjutnya di bagian halaman lain
juga dicantumkan di sini adalah daftar indikator kompetensi berdasarkan perjanjian GTK tahun 2000 nomor 2626 tahun 2002 tentang model kompetensi guru. Guru hanya milih satu indikator. Jadi indikator pengembangan kompetensinya ya ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Di sini sudah disiapkan daftar indikator-indikator pengembangan kompetensi. Jadi kalau kita milih pedagogik berarti kita harus siap untuk melaksanakan indikator kompetensi gurunya, kepribadian apa saja yang indikatornya, sosial dan profesional. Jadi rekan-rekan guru bahwasanya ini lengkap sekali tentang juknisnya ini. Kemudian ada juga di situ ada dokumen apa saja yang disiapkan untuk akuntabilitas, jadi dokumen KOSP, dokumen perencanaan satu pendidikan, dokumen lapor satu pendidikan, rekaman kehadiran guru, itu juga masih disiapkan. Kemudian ada lagi tahapan daripada pengelolaan kinerja guru itu apa saja tahapannya. Yang pertama adalah tahapan pemutaran pengelolaan persyarat, ya kapan pemutaran data dilakukan, apa saja yang perlu dipertanyakan. Jadi perlu mempertanyakan nomor NIK, nomor induk pegawai, nomor UNUR, wilayah organisasi, nomor NPSN. Itu ya di sebelumnya juga sudah ada seperti itu Bapak Ibu. Ya ini bagaimana lakukan pemutakhiran ya. Nah, selanjutnya ada bagian perencanaan. Ya itu Bapak Ibu guru, sekelumit informasi dari AM 1027 channel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Rekan-rekan guru semangat untuk melaksanakan kerjanya, walaupun masih ada PMM-nya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.